Welcome back guys to our channel Arafat Atia. and it's time for Free Talk. Aha Talk. Oke, di episode kali ini kita mau ngebahas lagi-lagi tentang yang ada hubungannya dengan hubungan rumah tangga ya. Kali ini spesifikasinya Keluarga. Keluarga, dan spesifikasinya kali ini adalah tentang anak. Ya, jadi kamu pernah dengar nggak sih? Ternyata ada beberapa mitos gitu ya yang menyatakan kalau anak perempuan itu kalau lebih mirip sama ayahnya itu ada mitos-mitosnya. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Kalau Begitu anak juga laki-laki mirip dengan ibunya juga ada mitosnya. Kalau anak laki-laki mirip bapaknya ada lagi nih mitosnya yang lain. Iya, ada lagi mitosnya. Ibunya, anak perempuannya mirip dengan ibunya juga ada mitos tersendiri. Nah, apa aja? Sebelumnya kita ingetin dulu untuk tetap like, subscribe juga channel ini agar menjadi penyemangat bagi kita untuk bikin konten-konten menarik berikutnya. Oke. Jadi seperti pada umumnya ya, kita juga sebagai pasangan suami istri yang baru saja memiliki anak juga penasaran, ya kan? Penasaran anak kita tuh miripnya lebih ke siapa sih gitu. Nah, terus kebetulan saat ini kita mempunyai anak pertama perempuan. Iya. Ternyata mukanya itu ayahnya banget. Dan ini bukan kaleng-kaleng gitu loh. Aku iseng-iseng melakukan survei gitu di Instagram, tahu kan fitur Instagram yang ada survei gitu. Nah terus dari hasil survei tersebut nyatanya memang anakku itu katanya lebih mirip sama ayahnya. Nanti kita cek hasil surveinya di sini ya. Kayak gitu. Jadi emang bukan hanya omong kosong aja gitu, tapi banyak orang yang mengatakan bahwa anak kami itu lebih mirip sama ayahnya. Nah, dari situlah kita penasaran nih, kira-kira mitos-mitosnya apa aja sih gitu kan yang berkaitan dengan hal ini. Mitos pertama, katanya nih yang kalau misalnya anak perempuan itu mirip sama ayahnya, itu katanya dia itu hoki. Lebih beruntung ya. Hidupnya lebih beruntung. Tapi kita masih belum tahu 100% karena dia juga masih kecil, baru 2 bulan. Jadi sisi keberuntungannya itu belum bisa terlalu kita ukur ya. Iya. Tapi harapannya kalaupun memang benar beruntung, alhamdulillah. Ya. Dan kita emang pada dasarnya sekali lagi nggak berpegangan pada itu juga sih, ya kan? Cuman katanya mitosnya kayak gitu. Jadi hidupnya itu lebih beruntung lah gitu. Dia mudah mendapatkan keberuntungan. Itu mitos pertama. Beruntung mirip ayah. Oke, baiklah. Oke. Gimana perasaannya ketika pertama kali lahiran tuh yang ditanyain, bukan ditanyain sih, yang dilihat sama orang-orang lain ketika jenguk kita, lebih mirip ayahnya ya. Mirip ayahnya banget ini. Ya kayak, ya ampun, aku udah mengandung selama 9 bulan gitu kan, dibawa kemana-mana, keluar mirip ayahnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang penting mirip kita berdua ya. Kalau mirip orang lain itu yang bahaya ya. Oke deh, itu jadi mitos yang pertama. Nah, kalau diriletkan juga dengan kehidupan nyata, ini kalau kita berbicara tentang orang lain juga yang mempunyai anak yang mirip dengan misalnya anak perempuan mirip dengan ayahnya, atau juga anak laki-laki yang mirip dengan ibunya. Kamu punya saudara laki-laki yang mirip dengan ibu kamu. Oh iya, benar. Ceritain. Iya, jadi kakakku yang pertama, aku kan punya saudara 5 ya, 4 laki-laki gitu, aku yang terakhir anak 5. Nah kakakku yang laki-laki itu yang pertama dia mirip banget sama mamaku. Setiap orang yang lihat itu pasti katanya ini mirip banget sama mamahnya, dan bukan hanya wajah, sampai tinggi badan juga dia mirip gitu. Kalau abah tuh lebih tinggi, kalau mama tuh tidak terlalu tinggi. Nah dia tuh kayak gitu perawakannya, dan emang beruntung ya. Emang beruntung. Jadi kalau dari kami berlima, beliau itu sudah anak pertama, terus juga ya hidupnya beruntung lah gitu. Mungkin yang nomor 2, 3 menyusul keberuntungan. Iya, menyusul juga keberuntungannya. Benar. Bisa jadi. Tapi memang lebih beruntung dari segi rezeki, kemudian karir juga, dan ya karirnya luar biasa lah gitu. Karena yang nomor 2 yang laki-laki
mirip abah ya. Mirip abah. Yang ketiga gimana ya? Mix. Kalau yang keempat, aku nggak tahu. Aku nggak bisa menilai soalnya. Mungkin dia lagi nonton ini. Gimana kalau kamu yang? Kamu mirip sama kamu kan? Ya, katanya sih beberapa orang bilang mirip dengan Mama. Iya, dia emang mirip banget sama mama. Ya, so. Dan kamu merasa beruntung nggak? Beruntung. Karena aku merasa beruntung memiliki dia gitu. Oke. Bentuk keberuntungan gitu. Gimana? Oke lah, baiklah. Mana speechless nih. Krik. Oke, itu dia terkait dengan keberuntungan ya, yang juga kita hubungkan dengan kehidupan keluarga yang kita punya. Iya. Memang ada sisi-sisi keberuntungan itu melekat pada mereka yang mirip dengan ibunya atau ayahnya. Anak laki-laki mirip ibunya, anak perempuan mirip ayahnya. Yang berkebalikan. Iya, oke. Terus yang kedua apa nih yang? Kalau yang kedua? Yang kedua dari artikel yang aku baca bahwa anak perempuan yang mirip dengan ayahnya itu akan lebih sehat pertumbuhannya. Kenapa demikian? Karena ayahnya akan selalu ada buat dia, menjaga dia, jadi memastikan bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja. Kalau lagu kan ada, kita tidak sedang baik-baik saja. Kalau dia pasti akan baik-baik saja. Karena ada ayahnya selalu gitu ya. Nah ini berkaitan nih yang dengan yang ketiga. Jadi karena dia lebih sehat gitu ya, karena ayahnya baik-baik saja, ayahnya selalu dekat sama dia gitu kan. Terus katanya kalau yang ketiga itu, dia itu punya kedekatan emosional yang kental gitu sama ayahnya. Karena mungkin udah dekat banget ya. Dan secara psikologis mungkin karena si ayah nih merasa dianggap, wah ini mirip aku nih, jadi ini milikku gitu. Jadi si ayah tuh lebih merasa memiliki, makanya dia selalu menjaga. Dan secara emosional si anak karena dekat sama ayahnya ya, dia mudah untuk ibaratnya kalau dia lagi nangis, dia mudah untuk ditenangkan oleh ayahnya. Karena secara emosional dia dekat kayak gitu. Dan itu katanya berlangsung sampai tua gitu loh. Jadi logis nggak sih? Kalau yang ini menurut aku make sense. Kalau kita mungkin kita nggak bisa menjelaskan secara logika ya. Tapi kalau yang ini secara psikologis, karena si ayahnya ini merasa dekat nih gitu kan. Oh ini milik aku nih, aku mirip sama aku, jadi harus aku jaga. Jadi makanya kalau misalkan si anak itu menangis, dia mudah untuk ditenangkan. Dan tanpa kamu sadari, tahu nggak, anak kami, jadi dalam beberapa kali gitu ya, dia itu nangis rewel, terus tiba-tiba sama aku nggak bisa ditenangin gitu. Pas ayahnya mendekat loh, baru mendekat sama dia, belum menyentuh, belum apa, dia udah langsung berhenti nangisnya. Itu satu. Terus yang kedua, dia itu kalau lagi bobo siang ya, dia pasti pulang menjelang ayahnya itu mau datang, mau balik kerja, pulang makan siang atau pulang sore. Dan aku udah melihat kecenderungan ini beberapa kali gitu loh. Jadi oh iya ya, kayaknya ini make sense juga nih kayak gitu. Mungkin udah ada ikatan batinnya gitu ya. Iya, jadi ikatan batin dari ayahnya, mungkin karena mereka mirip tadi ya. Jadi ikatan batinnya lebih kuat. Cara muka udah mirip, ya harusnya ikatan batinnya juga sangat kuat. Dan itu bagus nggak sih yang? Bagus dong. Karena beruntung sekali anak perempuan yang diperhatikan oleh ayahnya. Betul. Karena ayah yang memperhatikan kesehatan dia, otomatis juga membantu ibu untuk merawat dia ini. Iya. Untuk merawat si anak ini. Iya. Anak perempuan. Jadi anak perempuan sekali lagi akan tubuh lebih sehat katanya kalau memang mirip dengan ayahnya. Karena tadi adalah yang ikut berperan, ikut andil untuk membantu ibu merawat dia dari kecil, perhatikan
dia segala macamnya gitu. Karena emang nggak sedikit anak-anak yang tidak memiliki kedekatan emosional sama ayahnya. Jadi ada yang nggak mau ikut sama ayahnya gitu, ada yang mau sama bundanya aja. Tapi kalau dengan kasus seperti tadi, katanya si anak itu justru nempelnya sama ayahnya, sama bundanya juga, tapi dia juga nggak menolak sama ayahnya gitu, kayak gitu. Bahkan juga ada pepatah yang bilang ya, kalau cinta pertama anak perempuan itu adalah ayah. Betul. Dan itu romantisme anak perempuan sama seorang ayah tuh kayak gitu. Kayak gitu. Jadi gemes-gemes sendiri. Kalau aku sendiri lihatnya dia sama anaknya, padahal anaknya masih kecil banget, tapi udah romantis banget hubungan mereka berdua gitu. Gimana nanti kalau udah gede ya. Alhamdulillah si anak kita mirip sama ayahnya. Ya mungkin apa yang diwariskan oleh ibunya kepada anak perempuannya mungkin yang tidak mirip dengan dirinya, bisa jadi dari sisi kecerdasan. Iya, kalau teorinya kayak gitu. Pembawaan sifat-sifat yang bagus yang dimiliki oleh ibunya mungkin bisa turunnya kepada anak. Katanya kalau ayah itu lebih ke bentuk tubuh, bentuk wajah, bentuk mata, warna bola mata, kayak gitu-gitu, perawakan tuh dari ayah. Ini kalau berbicara genetika ya, yang ilmu kita masih cetek nih soal genetika. Jadi sejauh yang kita baca tuh emang kayak gitu. Terus kalau ke ibunya tuh lebih ke sisi emosional dan juga kecerdasan gitu. Anak kita bakal pintar. Amin ya Allah. Karena Mundis membuat abadi. Kuat dong. Oke, tadi kalau yang ketiga hubungannya adalah dengan yang kedua ya. Iya. Emosinya akan lebih dekat, lebih kental. Secara emosional. Jadi itu tadi beberapa, bukan hanya mitos tapi juga hal-hal yang ternyata berhubungan dengan jika anak perempuan itu lebih mirip dengan ayahnya, itu apa sih yang terjadi gitu, dan gimana sih kondisinya gitu kan. Sekali lagi bahwa sebenarnya intinya nggak cuman ketika anak perempuan itu mirip ayahnya terus ayahnya lebih engage sama dia dan terus mengurus dia aja. Tidak. Nggak kayak walaupun gitu. Nggak mirip ya harus punya peran juga sebenarnya. Itu dia. Biar kembangnya lebih baik begitu dia laki atau perempuan. Iya. Nggak berpatokan mirip di situ dengan aja. Ayahnya atau enggak, atau mirip full ibunya pun ayahnya harus punya peran juga. Betul. Karena iya, karena emang membesarkan anak itu nggak cuma tanggung jawab ibu kan, juga tanggung jawab ayah, dan justru ayah juga berperan besar juga di sana kayak gitu. Terus juga sekali lagi masalah hoki tadi, ya balik lagi sih, kita nggak bisa berpedoman kepada hal tersebut. Ya. Harapannya semua anak memiliki keberuntungan dan membawa kebaikan bagi orang tuanya. Betul. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin calon ibu atau sudah menjadi ibu dan menjadi ayah, yang anaknya lebih mirip ke ibunya atau lebih mirip ke ayahnya, at the end of the day kita pasti berharap yang terbaik untuk anak kita. Kita berharap anak kita menjadi anak yang beruntung, menjadi anak yang beriman gitu ya. Selalu memberikan kebaikan kepada, bukan hanya kepada kita orang tuanya, tapi juga kepada orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Nah, terus poin yang terakhir tadi adalah mirip atau enggaknya, yang penting ayah perannya selalu menjadi selalu dibutuhkan oleh ibu dan juga anaknya kayak gitu. Kalau ibu perannya udah nggak mungkin ditolerir lagi ya, udah pasti itu nggak mungkin mirip atau enggak, pasti ada peran. Iyalah, kan dia nempel sama kita terus. Oke. Segitu aja video kita kali ini, dan semoga ini juga bisa memberikan sedikit gambaran bagi teman-teman yang saat ini mempunyai anak, entah itu mirip ayahnya atau mirip ibunya. Yang penting mirip keduanya. Yang penting adalah bagaimana cara kita merawatnya agar bisa tumbuh dengan sehat. Iya. Oke, jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen, dan share video ini agar menjadi penyemangat bagi kami untuk bikin konten-konten menarik berikutnya. Kalau ada yang mau dibahas juga, boleh request ke kami ya. Silahkan komen di bawah ini. Komen di bawah. Terus kalau kalian juga punya cerita yang serupa, jangan lupa komen di bawah juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!